Oke, jadi ini kan anggarannya 4.200, aktualnya atau di pelaksanaannya 4.350, sehingga variansnya ada 150, tapi tidak menguntungkan. Kenapa demikian? Sudah jelas? Halo? Halo? Tes. Halo? Yaudah. Jadi karena yang dilaksanakan itu lebih besar dari anggaran, maka itu dia tidak menguntungkan atau UF. Kalau di tahap 2, kepala departemen menggabungkan laporan dari bagian-bagian. Silakan dilihat tabel 62. Di situ ada PT Fiona Departemen Pengawas Operasi laporan kos bulanan. Di situ jenis kosnya terdiri dari beberapa departemen. Kalau tadi satu departemen dengan beberapa macam biaya atau anggaran, kalau sekarang jenis kosnya dari beberapa departemen. Sama seperti sebelumnya, ada anggaran, aktual, dan varians. Cara mencari tahu variansnya juga sama. Anggaran dan aktual dibandingkan, nanti ada yang F, ada yang UF, seperti itu. Tahap ketiga, direktur produksi menggabungkan laporan dari departemen-departemen ditambah dengan kos kantor direktur produksi. Jadi kalau tadi kan di bagian organisasinya departemen produksi atau direktur produksi itu bertanggung jawab atas departemen pemeliharaan, pengawasan, dan pengawas kualitas produksi. Nah, di direktur produksi sendiri dia melaporkan ketiga departemen itu ditambah dengan kos produksi sendiri, kos di departemen itu. Oke. Sehingga ada di tabel 6.3. Kos di departemen produksi, Mbak. Jadi kan kalau dilihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Nyonya Lee Minho. Ya, kalau dilihat lagi di bagannya, direktur produksi punya 3 departemen dan dia bertanggung jawab atas 3 departemen itu, juga atas kosnya sendiri. Maka itu ada 4 hal: kos kantor direktur, departemen pemeliharaan, departemen pengawasan, dan departemen kualitas produksi. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ditulis dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mbak Anis. Tahap 4, para direktur menggabungkan semua laporan keuangan menjadi satu laporan keuangan perusahaan. Oke, jadi dari tadi kan ada direktur produksi, direktur keuangan, direktur semuanya macam-macam, dikumpulkan menjadi satu di direktur utama untuk menggabungkan semua laporannya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana menentukan kalau anggarannya atau laporannya itu favorable atau unfavorable, UF atau F. Sudah tahu semua kan ya? Kalau UF
berarti pelaksanaannya lebih besar daripada anggaran. Kalau F berarti anggarannya lebih besar daripada pelaksanaan. Kita merencanakan bahwa akan habis 1 juta, ternyata kita cuma habis 500.000, berarti kan kita untung seperti itu. Oke, Mbak Adi. Terima kasih infonya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang teman-teman silakan buka latihan halaman 615. Ini belum. Kita buka latihan halaman 615. Sudah semua ya. Kenapa kok kita bahas ini? Teman-teman silakan lihat soal 2. Di situ ada tabel dari Departemen Perakitan. Ada jenis kos, anggarannya berapa, aktual serta varians. Oke. Dan di situ sudah ditulis bahwa semuanya UF, semuanya tidak menguntungkan. Eladala si yang bertanggung jawab ini tanya kepada si controller di halaman selanjutnya, di halaman 616, bahwa dia nggak setuju, dia kok ragu apakah laporan bulan November ini betul. Saya tidak yakin bahwa pekerjaan saya sejauh itu menyimpang dari anggaran, macam itu. Jadi UF-nya kan besar sekali, sampai 62 juta. Nah, terus yang bertanggung jawab ini merasa tidak setuju, merasa tidak yakin bahwa itu benar gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu kita akan merinci satu-satu apakah benar bahan bakunya, variannya sebesar itu, upah langsungnya, serta overhead pabrik. Caranya kita lihat di halaman 616. Di situ disediakan standar cost untuk memproduksi satu buah mobil-mobilan dalam ya, iya, ini jawabannya harus dirinci. Oke. Pertama yang diketahui adalah standar cost, atau di sini bisa kita anggap sebagai anggarannya. Oke. Di situ di tabel bahan bakunya 8.000, tenaga kerjanya 6.000, overhead pabrik yang variabel 3.000, yang tetap 1.000, sehingga totalnya segitu. Kemudian pembebanan cost overhead pabrik tetap berdasarkan kapasitas normal 50.000 unit sepeda, yaitu 15 jam kerja langsung. Kemudian ada informasi lain, hasil produksi aktual yaitu 52 unit. Pembelian material 30.000 kilo dengan total cost 255 dan digunakan 25,5 kilo. Tenaga kerja langsung 15.400 dengan upah 6.200 per jam. Overhead pabrik yang sesungguhnya atau yang aktual adalah segitu. Nah, sekarang kita analisis. Oke, soal kedua. Untuk pertama kita harus mengetahui kan di situ di tabel ada jenis cost, bahan baku, upah langsung, dan overhead. Sekarang kita bahas yang pertama, bahan baku langsung. Apakah benar UF-nya sebesar itu? Nah, pertama-tama kita cari material purchase price variance.